Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Saya coba akan sedikit membahas atau mengangkat tema kita tunggu sampai habis baru dia mengaku. Pada saat katakan ada seorang pelaku atau seseorang atau binatang atau apapun makhluk hidup yang pada saat dia terindikasi bersalah, merasa dirinya salah, pertama yang akan dia lakukan adalah bersembunyi. Bersembunyi baik itu secara verbal maupun secara kasual. Artinya begini, dia akan bersembunyi dari pandangan orang, dari pikiran seseorang, dari media, dari apapun dia akan menghindar. Nah, kalau saya ambilkan contoh adalah pada saat seorang itu lari menghindari ke sebuah hutan, saya ambil konotasi ke sebuah hutan. Maka yang dilakukan oleh seorang penyidik atau katakanlah seorang petugas kepolisian maka tidak perlu mengejar ke dalam hutan tersebut. Tidak perlu. Tunggu saja di bawah. Ya, tunggu saja di bawah. Sampai dia kehilangan amunisinya. Dia kehilangan segalanya di hutan. Kalau sudah hilang segalanya, maka dia akan turun ke bawah. Kecuali kalau dia memang mau melakukan bunuh diri. Dia tidak akan narik turun ke bawah, dia diam di sana sampai dia mati di tengah hutan. Maka kalau dia masih merasa pengen hidup, maka dia akan turun ke bawah dan menyerahkan diri. Pada saat dia tidak punya apa-apa di hutan, dia tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa belanja, tidak bisa shopping, tidak bisa tiktokan di hutan, maka dia akan turun ke bawah, menyerahkan diri. Seperti itu. Itu adalah sebagai gambaran saja bahwa seseorang yang punya masalah dengan kejahatan, dia akan menghindari dari berbagai macam orang yang melihat dia menghindari seperti itu dan ditunggu oleh pihak aparat sampai dia kehilangan semuanya. Tidak menutup kemungkinan di hal kasus Subang ini juga ada perihal yang sama. Apakah dengan lamanya penyelidikan ada hal juga yang disamakan dengan konotasi yang tadi saya sampaikan? Itu adalah argumen saya, ya. Itu adalah pemikiran saya. Apakah mungkin ditunggu sampai pelaku ini kehilangan segalanya? Kehilangan segalanya. Baik kehilangan dia beraktivitas, baik kehilangan dia keuangannya, baik kehilangan dia makanannya, baik kehilangan dia minumannya, baik kehilangan dia segalanya, maka ditunggu oleh pihak kepolisian sampai sejauh mana dia bisa bertahan dengan kehilangan yang dia miliki. Habis dibiarkan habis sampai suatu saat dia akan merintih, suatu saat dia akan menjerit dan dia melemas, akhirnya dia mengakui atas perbuatannya. Seseorang yang sudah tidak mampu banyak berbuat,
Seseorang yang tidak punya apa-apa, maka suatu saat dia akan berteriak, dan teriakan itulah yang nanti akan ditunggu oleh pihak kepolisian sebagai bukti untuk menuju pengungkapan. Kita tunggu pelaku ini sampai kehabisan segalanya. Tidak bisa beraktivitas semuanya. Yang tadi saya sampaikan, karena pelaku, katakanlah kalau dia pelaku, siapapun itu, mau pelaku bukan bayaran ataupun pelaku bayaran, keduanya berhubungan dengan materi. Pasti itu berhubungan dengan materi. Suatu saat materi itu akan, yang dia dapatkan, suatu saat akan hilang secara bertahap, hilang, karena dia punya keterbatasan dalam bergerak. Dia punya keterbatasan dalam untuk memperoleh sesuatu. Itulah hukum alam daripada suatu kasus. Maka kita tunggu lagi, sekali lagi, kita tunggu sampai pelaku ini kehabisan segalanya. Apakah ciri-ciri itu sudah nampak di media massa? Apakah sudah terlihat ciri-cirinya di media massa? Hanya mereka lah yang jeli yang bisa melihat itu semua. Terjadinya perubahan-perubahan itu adalah suatu pertanda. Ya, kita tunggu sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang bahwa dalam waktu dekat, kemudian juga sudah ada alat bukti dan petunjuk, itu pun mengisyaratkan bahwa sebenarnya pelaku sudah ada di tangan kepolisian. Siapa tahu, kita tidak tahu, ya, karena hanya pihak kepolisian yang tahu itu semua. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak, karena satu jejak pun akan muncul. Dan tidak ada kejahatan yang terus bisa ditutup-tutupi, karena Tuhan Maha melihat. Kita tunggu campur tangan Tuhan. Kita tunggu. Demikian materi pagi ini. Semoga para pelaku kehabisan segalanya dan dia akan merubah haluan. Selamat pagi.